Teman-teman ngopi bareng, jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Desa Halifa. Hari ini saya berada di, kalau di publik lebih dikenal kuburan Belanda, tapi nama sesungguhnya Ereval, Pak. Betul. Sore ini saya ditemani oleh Bapak F. Hadi Susilo. Bapak Hadi Susilo ini adalah pengelola pemakaman di sini, Pak, ya? Betul, Bapak. Kalau jabatan secara ininya apa, Pak? Saya di sini kalau dalam bahasa ininya kami ini offsider, Pak. Offsider itu dalam bahasa Indonesianya itu supervisor. Atau karena di sini berdiri sendiri, ya orang banyak mengatakan saya ini kepala pengelola di sini gitu, Pak. Teman-teman ngopi bareng, ada satu hal yang mungkin belum banyak orang tahu, bahwa pemakaman ini dengan latar belakang sejarah, dengan banyak cerita, dengan pengelolaan yang rapi dan bersih, tempat ini bukanlah tempat yang tertutup. Tempat ini bisa menjadi destinasi sejarah. Jadi siapapun pengunjung Ancol, selama dia datang tidak membawa tikar, tidak membawa alat memasak, tidak membawa apa, tetapi semata-mata ingin mengetahui latar belakang dari pemakaman ini, bisa datang dan tempatnya terbuka. Jadi siapapun bisa hadir di sini untuk melihat-lihat, untuk bertanya, untuk mempelajari sejarah dari yang selama ini kita kenal sebagai kuburan Belanda, atau pemakaman, atau yang nama sebenarnya adalah Ereval. Iya, betul. Ereval itu adalah makam kehormatan, Pak, ya? Betul, Bapak. Nah, saya ingin banyak bertanya dengan Pak Hadi. Ya, silakan, Pak. Apa latar belakang dari tempat pemakaman ini di Ancol, Pak Hadi? Jadi begini, Pak, latar belakang dari pembangunan Ereval di Ancol ini merupakan tempat bersejarah. Semua yang menjadi korban di sini yang dimakamkan di Ereval Ancol merupakan korban Perang Dunia Kedua. Korban Perang Dunia Kedua. Betul. Khusus di Ancol, semuanya merupakan korban dari kekejaman tentara Jepang. Korban kekejaman dari tentara Jepang. Iya, betul, Bapak. Saat ini kami merawat kurang lebih di belakang sana itu ada 2.000-an kerangka jenazah dengan tanda makam 1.436. 2.000-an jenazah, tanda makamnya 1.436. Betul, Bapak. Artinya bahwa beberapa titik tanda ada makam 500 lainnya lagi yang merupakan makam massal. Nah, di sini kami merawat berbagai macam suku bangsa, baik yang dari Belanda, kemudian juga dari bangsa Indonesia. Karena kami di sini merawat korban perang, maka agamanya pun beragam. Agamanya beragam? Iya, kalau yang tanda makam yang bulat seperti itu, mereka yang beragama Buddha. Oh, yang bulat itu beragama Buddha. Kemudian yang tanda makam seperti ini, salib, polos, itu merupakan tanda makam yang mereka yang beragama Kristen tetapi dari jenis kelamin pria. Dari jenis kelamin pria? Ya, kemudian kalau yang Kristen perempuan itu ada motif seperti bunganya. Ada motif bunganya. Nah, di belakang kita ini persis, belakang Bapak persis duduk, itu adalah mereka yang beragama Muslim. Nah, kalau untuk mereka yang beragama Kristen tetapi berjenis kelamin wanita, itu ada motif bunganya, Pak. Ada motif bunganya? Ya, yang Bapak duduk di belakang ini adalah mereka yang beragama Muslim. Benar. Teman-teman ngopi bareng, tanda-tanda di pemakaman ini memiliki simbol-simbol, jadi bukan hanya simbol tentang keyakinan mengenai agamanya apa, tetapi juga jenis kelaminnya. Jadi kalau yang jenis perempuan itu ada simbol-simbol seperti bermotif bunga, kalau yang untuk laki-laki seperti polos aja. Iya, seperti itu. Dan di sini pemakaman ini tidak hanya masyarakat atau yang dari Belanda, tetapi juga banyak dari suku bangsa Indonesia, iya, betul, Pak. Dengan bermacam-macam agama yang di sini. Iya. Dan pemakaman ini adalah korban perang di zaman penjajahan Jepang, ya. Berarti betul, tahun 1942 sampai 45. 42 sampai 45 ya. Iya, betul, Bapak. Nah, terus Pak Hadi, jadi selama korban kejahatan itu kenapa mereka di sini ditempatkannya? Nah, untuk mereka yang menjadi korban di Ancol itu tidak sampai 2000-an seperti saya ceritakan dari awal tadi, tetapi hanya sekitar 200-an. Mereka dibawa oleh tentara Jepang di tempat ini, Pak.
di Nggak, lokasi. maksud saya kenapa lokasi ini dipilih sebagai tempat ininya? Jadi gini Pak ceritanya, 200-an orang itu merupakan tahanan dari pemerintah militer Jepang pada saat itu. Kenapa Jepang memilih tempat ini? Menurut analisa saya, ini merupakan tempat yang strategis Pak. Dahulu ini tempat ini strategisnya boleh dikatakan karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian dekat dengan Sunda Kelapa, Pelabuhan Pasar Ikan, dekat dengan pusat perdagangan Glodok, dan juga dekat dengan Bandara Kemayoran. Selain strategis, tempat ini juga tersembunyi. Karena jadi dulu ini tempat penahanan atau tempat dalam tanda kutip pembantaian? awalnya ditahan dulu, kemudian betul di sini. Dan dibantai, dibunuh oleh Jepang di bawah pohon yang kering yang sekarang kita awetkan itu, Pak. Teman-teman ngopi bareng, ada tempat bersejarah di sini, ada pohon kering yang menjadi tempat pembunuhan ya. Betul, Bapak. Tempat pembunuhan di sini, dan nanti akan ada visualisasinya. Tolong dibantu teman-teman ngopi bareng untuk ditunjukkan tempatnya secara visual agar teman-teman yang tidak sempat hadir kemari bisa melihat secara langsung. Tetapi bagi yang datang ke Ancol bisa datang kemari, bisa melihat juga tempat itu Pak. Silahkan Bapak. Jadi seperti apa Bapak katakan di pembuka tadi, bahwa tempat kami ini adalah terbuka untuk umum. Artinya siapapun dari kalangan manapun silahkan datang ke sini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 17.30. Dan seandainya pintu gerbang kami ditutup, bukan berarti kami tidak terima tamu, tapi silahkan tarik bel. Nanti petugas kami akan datang melayani Bapak Ibu yang akan datang ke sini, dan kami sedapat mungkin menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu, dan kami menjelaskan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kami, dan mungkin juga dari sejarah-sejarah yang ada di sini gitu Pak. Kita teruskan lagi yang tadi Pak Hadi, ini yang soal pembantaian tadi. Setelah dibunuh di pohon yang kering itu, ditempatkan di mana Pak Hadi? Kemudian Jepang membantai di bawah pohon yang sekarang oleh Belanda disebutnya Hemelboom. Hemelboom dalam bahasa Belanda artinya pohon surga. Di bawah pohon itu, sekitar pohon itu, kemudian mereka, bala tentara Jepang yang bertugas sebagai eksekutor, membuang jenazahnya di monumen yang sekarang kita lihat di sana itu. Ada monumennya? Iya. Teman-teman ngopi bareng, bukan hanya tempat pembunuhannya, tapi ada tempat penaruh jenazahnya juga dijadikan monumen, dan di situ ada daftar nama. Kalau daftar nama secara prasasti kami belum punya, tetapi kalau misalkan dari keluarga korban atau para pengunjung yang ingin mengetahui daftar namanya, itu ada di pendopo. Oh, ada di pendopo. Ya, tetapi sayangnya Pak, untuk di RFL Ancol, sebagian besar para korbannya banyak yang tidak bisa teridentifikasi dengan baik. Tidak teridentifikasi ya, dengan baik. Karena selain korbannya minim identitas, juga pada saat itu ilmu forensik untuk mengidentifikasi jenazah juga belum berkembang seperti saat ini, sehingga banyak para korban yang di Ancol ini hanya tertulis G Executed Ancol saja. Oke, Pak Hadi, ada salah satu cerita dengan berbagai versi. Ya. Seseorang bernama Mukhtar, dia seorang dokter. Oh gitu. Dia dimakamkan di sini, kalau tidak salah menurut cerita dia juga terbunuh di area Ancol sini. Ya. Bisa diceritakan Pak Hadi tentang siapa Bapak Mukhtar ini, apa dan bagaimana hingga dia akhirnya mengalami nasib yang sedemikian rupa. Ya gini Pak. Tentunya dengan versinya Pak Hadi ya. Ya. Sepanjang sepengetahuan saya. Kalau di sini kami mempunyai dua nama Mukhtar. Yang satu Haji Mukhtar, itu seorang Betawi yang mempunyai banyak keturunan orang-orang besar di negara kita. Kami mendapatkan informasi tanggal 1 Juni kemarin. Dan satu lagi Profesor Ahmad Mukhtar. Mungkin yang saya maksud adalah Profesor Ahmad Mukhtar. Yang saya pikir tadi juga seperti itu. Yang dimaksud adalah Profesor Dr. Ahmad Mukhtar. Profesor Dr. Ahmad Mukhtar ini merupakan seorang pribumi pertama yang menjadi direktur lembaga Eijkman. Lembaga Eijkman ini pada saat itu diminta oleh pemerintahan militer Jepang untuk memberikan vaksin kepada para romusa kita. Sebelum ke sana, Pak Hadi, tolong diterangkan dulu, lembaga Eijkman itu
Apa? Jadi Oke, lembaga Eijkman adalah lembaga biologi molekuler yang bertugas untuk melakukan penelitian-penelitian tentang vaksin-vaksin sampai sekarang. Sampai sekarang masih melakukan penelitian-penelitian tersebut. Bahkan sekarang tugasnya lebih berat lagi karena harus meneliti untuk vaksin corona yang saat ini sedang mewabah. Pak Profesor Ahmad Muhtar itu pada saat itu sebagai direkturnya. Direktur lembaga Eijkman. Nah, kemudian saya lanjutkan cerita. Pemerintah kolonial, pemerintah militer Jepang pada saat itu memerintahkan kepada lembaga Eijkman untuk memberikan vaksin kepada para romusa, vaksin tetanus. Tetapi entah kesalahan terletak di mana, vaksin yang diberikan kepada para romusa itu menyebabkan kematian. Kematian ini tidak hanya 1-2 orang, tetapi ratusan romusa kita tewas. Disitulah awal dari kemarahan tentara Jepang. Kemudian pemerintah militer Jepang pada saat itu menuduh Eijkman sebagai yang mensabotase dari vaksin tersebut. Nah, oleh karena itu kemarahannya ditimpakan dengan cara mereka menangkapi para tenaga-tenaga lembaga Eijkman, tenaga vaksinator, kemudian para mantri, para dokter dibawa ke sini dan di beberapa tempat di Jakarta. Kemudian mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bahkan dari mereka yang ditangkap oleh Jepang itu banyak yang mengalami kematian, Pak, karena penyiksaan. Salah satunya karena penyiksaan. Nah, kemudian Profesor Muhtar menyerahkan diri kepada tentara Jepang untuk membebaskan para teman-temannya supaya mereka bisa bebas, kemudian mengakui bahwa ini memang kesengajaan saya, gitu menurut Muhtar seperti itu. Nah, kemudian Profesor Muhtar dibawa ke sekarang jadi gedung Kementerian Pertahanan, di sana dipenjara di sana, ditahan di sana, mengalami penyiksaan juga. Kemudian menurut buku yang saya baca, itu Profesor Muhtar dibawa ke sini, kemudian pada tanggal 3 Juli 1945, Jepang memenggal kepala Profesor Muhtar. Masih kurang tindakannya, masih digiling dengan mesin uap. Masih digiling, jadi sudah dipenggal, kemudian digiling dengan mesin uap. Sehingga jenazahnya hancur. Kemudian keponakan Profesor Muhtar mencari keberadaan Profesor Muhtar. Mereka datang ke gedung yang sekarang menjadi Kementerian Pertahanan tadi. Di situ para pejabat militer hanya menyerahkan baju yang sudah terkoyak, yang sudah dipenuhi darah, yang sudah mengering, diberikan kepada keponakannya. Mereka tidak mengatakan Profesor Muhtar sudah meninggal, sudah tewas. Tetapi dari situ sudah mengindikasikan bahwa Profesor Muhtar sudah tewas. Bertahun-tahun lembaga Eijkman mencari keberadaan makam tersebut. Mereka melakukan penelitian sampai ke negeri Belanda dan diketemukanlah arsip bahwa Profesor Muhtar makamnya ada di sini tahun 2010. Baru diketahui di tahun 2010. Teman-teman ngopi bareng, menarik sekali. Direktur lembaga Eijkman di Bandung yang meneliti tentang persoalan-persoalan biologis yang akhirnya menjadi korban dari perang dari korban perang, dan diketahui keberadaan jenazahnya berada di Ereval Ancol. Dan di mana dimakamkannya di sini? Di Fak 6 ini, Pak. Di Fak 6 ya. Bagian depan sana. Di bagian depan sana. Dan itu karena kerangkanya tidak bisa teridentifikasi dengan baik, maka ada tanda makam yang seperti itu, Pak, besar seperti tameng tentara Romawi dulu. Itu ada nama-namanya, tapi kerangkanya di depannya. Kerangkanya di depannya. Iya, karena tercampur-campur dengan kerangka yang lain, korban yang lain. Iya, betul. Teman-teman ngopi bareng, inilah Ancol, inilah Jakarta Utara. Ceritanya banyak sekali, punya latar belakang sejarah yang sangat menarik untuk kita teliti, karena ini adalah bagian atau proses dari sebuah bangsa atau sebuah kota, dan tidak jauh adanya di Jakarta Utara sini
Dan tentu saja pengkajian-pengkajiannya akan lebih kaya lagi bila lebih banyak lagi data-data yang bisa kita dapatkan. Iya, Bapak. Karena ada ratusan lagi jenazah yang tidak teridentifikasi ya. Iya, betul. Ada lagi yang menarik Pak Hadi. Iya. Tadi di awal cerita Pak Hadi menyatakan bahwa yang dimakamkan di sini bukan hanya dari orang Belanda, bahkan bukan hanya orang yang tinggal di Jakarta, tapi ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi dan lain-lain. Itu bagaimana prosesnya mereka bisa ditempatkan di sini, Pak Hadi? Jadi awalnya Indonesia sebelum pengakuan kedaulatan oleh ada terdapat 22 pemakaman seperti ini. Kemudian tahun 60-an setelah pengakuan kedaulatan, Presiden Soekarno minta hanya 7, semuanya di Pulau Jawa. Oh ya, ini maaf Pak, ini bukunya mengenai kami, silahkan nanti dibaca. 7 itu 2 di Jakarta, 2 di Bandung, 2 di Semarang, dan 1 di Surabaya. 2 di Jakarta itu adalah Ancol, dan 1 lagi Menteng Pulo. Kemudian di Bandung di Jalan Pandu dan Lui Gajah, di Semarang di Kalibanteng dan Candi, 1 lagi di Kembang Kuning, Surabaya. Nah, karena proses pemindahan tadi, penutupan tadi, maka kerangka-kerangka para korban yang levelnya ditutup, dipindah-pindahkan. Salah satunya ke Ancol. Salah satunya ke Ancol. Betul, makanya Ancol banyak terima pindahan dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Itu semuanya korban Perang Dunia Kedua. Khusus di Ancol hanya korban dengan tentara Jepang. Khusus di Ancol hanya korban tentara Jepang. Iya, gitu. Nah, jadi Ancol ini dengan yang di Menteng Pulo punya keterkaitan ya? Ya, mereka dengan ini satu yayasan dengan kami. Satu yayasan? Iya. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini selain free, kami memberikan buku ini sebagai kenang-kenangan, sebagai panduan. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan muda, adik-adik, kalau mau berkunjung ke sini silahkan, nanti kami akan berikan buku sebagai kenang-kenangan dari kami, dan ini free, tidak dipungut biaya sama sekali. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah buku panduan namanya Makam Kehormatan Belanda di Asia Tenggara. Jadi ini menjadi semacam tour guide lah ya, untuk kita memahami wilayah ini dengan latar belakang sejarahnya. Iya. Ini cerita semakin menarik Pak Hadi ya, karena kan sejarah punya banyak kontroversi ya, dan lagi tentang 2 negara penjajah Belanda dan Jepang. Indonesia. Juga dengan keterlibatannya di Indonesia. Tempatnya di Ancol. Saya bisa membayangkan tahun 1945 tempat ini gelap gulita, rawa-rawa, dan jangankan tahun 45, bahkan tahun 70-an aja daerah kemari itu Ancol masih luar biasa gelapnya untuk sampai sini, nggak senyaman seperti sekarang gitu. Nah, kalau di tahun 45 dengan penempatan di sini sebagai kira-kira jalurnya orang masuk sini lewat mana Pak Hadi? Kalau mengenai jalur masuknya itu saya apakah lewat darat ataukah karena ini di dekat laut? Di pinggir laut. Saya kurang begitu paham. Tapi kemungkinan sih lewat darat Pak, karena gini Pak, kenapa saya menganalisa demikian, karena ketika tempat ini diketemukan, setelah perang selesai tahun 1945 sampai 46 itu, Dinas Pemakaman Tentara Belanda, Dinas Pemakaman Tentara Belanda mencari para warganya yang hilang dalam perang, atas bantuan dari salah satu jemaah dari kelenteng di sebelah kita, Bahtera Bakti, itu menginformasikan kepada Belanda bahwa di sini sering ia melihat kegiatan-kegiatan yang bersifat militer, keluar masuknya kendaraan mengangkut para korban yang menjadi tahanan di sini. Nah, kalau tempat tahanannya ada bekas tempat tahanan? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Jadi yang kami bisa pertahankan hanya pohon itu aja. Hanya pohonnya saja. Pohon itu pun mati karena kebanjiran. Oh, karena kebanjiran? Iya, jadi tahun 90-an itu nama pohonnya pohon Mindi sebenarnya. Pohon Mindi. Ailanthus ecclesia, pohon nama lokalnya Mindi. Itu tahun 90-an masih hidup, tetapi karena tempat kami ini yang sekarang kita berdiri bersama sekarang ini di bawah laut 2 meteran, Pak. Di bawah laut 2 meteran? Jadi pada saat sebelum dibangun tanggul itu kami sering kebanjiran, Pak. Oh. Bahkan dari foto-foto di depan sana bisa kita lihat dokumentasi bagaimana saat kami mengalami kebanjiran. Sehingga
dari peristiwa kebanjiran itu mengakibatkan banyak pohon-pohon yang mati. Gitu Pak. Iya, iya. Itu pada saat kebanjiran itu pemakaman ini sudah ada ya. Jadi tapi tidak merusak daripada yang sudah diidentifikasi, tidak ya? Iya. Jadi gini Pak ceritanya. Jadi kalau misalkan terjadi peristiwa banjir, teman-teman yang bekerja di sini mereka tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan seperti yang sekarang kita lihat, mungkin merawat taman dan sebagainya. Mereka hanya berdiri di atas rumah dinas itu sambil mengawasi tanda makam mana yang lepas atau terangkat ya, terangkat. Kemudian mereka berlari-lari menancapkan lagi. Artinya bahwa walaupun sudah kebanjiran tetap terjaga. Iya, jadi itu untuk menjaga keaslian dari tanda makam itu, lokasinya di mana supaya tidak tertukar-tukar, gitu Pak. Pak Hadi. Siap. Ini makam kehormatan utamanya adalah masyarakat atau warga Belanda. Ya. Apa hubungan tempat ini dengan pemerintahan Belanda? Apakah ini seperti kedutaan yang menjadi wilayah kedutaan, otoritas kedutaan, atau bagaimana secara hukum teritorialnya? Secara hukum teritorialnya, kalau tanahnya masih milik pemerintah Republik Indonesia, tetapi penggunaannya sudah dilimpahkan ke pemerintah Belanda. Oh, jadi ini sudah dilimpahkan ke pemerintah Belanda. Dan kami karena ada di Indonesia di bawah pembinaan kedutaan besar. Tetapi untuk pengelolaan secara manajemennya kami di bawah yayasan namanya Oorlog Graven Stichting. Oorlog Graven Stichting. Iya, Yayasan Makam Kehormatan Perang. Kalau di Belanda sana, Yayasan OGS itu berada langsung di bawah Raja. Langsung di bawah Raja? Di bawah Raja, yang sekarang ini Raja Alexander. Raja Alexander. Iya. Teman-teman ngopi bareng, informasi ini luar biasa menarik. Bukan saja ini berada di bawah pemerintahan, pengelolaannya oleh kedutaan yang ada di sini, tapi secara yayasannya pun berada di bawah langsung kerajaan ya. Kerajaan Belanda. Jadi statusnya bukan cukup, tapi sangat penting berarti sebagai bisa dikatakan sebagai situs purbakala dalam konteks makam kehormatan tentunya. Kalau alasan Belanda mengapa masih merawat pemakaman seperti ini, sementara ini kan jauh dari negara mereka, kenapa kerangka-kerangka mereka tidak dibawa ke Belanda? Jadi menurut filosofi dari kami, yayasan kami Oorlog Graven Stichting, bahwa sejarah masa lalu adalah pijakan bagi untuk melanjutkan masa depan. Demikian Pak. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Hadi. Silakan Pak. Setiap tahun itu berapa banyak dari turis dari Belanda atau keluarga-keluarga dari Belanda yang datang kemari? Kalau artinya bahwa kalau maksudnya banyak tuh nggak harus rigid angkanya. Artinya gini, keterhubungan mereka dengan tempat ini gitu loh. Jadi kalau untuk acara resminya ada namanya Pilgrims, tapi untuk 2 tahun belakangan ini belum bisa dilaksanakan. Pilgrims itu adalah mereka yang mempunyai keterkaitan dengan para korban diundang datang ke sini. Diundang datang ke sini. Untuk acara Pilgrims dari seluruh dunia. Dan itu difasilitasi oleh OGS. Nah, itu biasanya di bulan Oktober atau September atau Oktober setiap tahunnya. Setiap tahun. Kalau mengenai bicara angka, rata-rata itu untuk pengunjung baik dari Belandanya maupun dari beberapa negara serta dari wisatawan Indonesia, rata-rata per bulan kami menerima kunjungan 700 orang. Rata-rata per bulan 700 orang. Nah, sebelum pandemi dulu, untuk keluarga korban, saya biasanya menerima kunjungan dari keluarga korban, dari keluarga Belanda itu kurang lebih 3-4 keluarga. 3-4 keluarga. Gitu. Setiap tahun? Setiap minggu. Setiap minggu? Setiap minggunya. Intensitasnya tinggi sekali ya? Alhamdulillah Pak. Teman-teman ngopi bareng, artinya bahwa tempat ini masih punya konektivitas yang kuat sekali dengan keluarga korban maupun dari para peneliti sejarah mungkin. Ya, betul. Dengan masyarakat yang berada di Belanda untuk datang kemari, menyaksikan secara langsung tempat bersejarah korban perang. Ngopi bareng kita sudah sampai pada waktunya. Pak Hadi Susilo, F-nya itu apa Pak Hadi? Fransiskus Pak. Fransiskus. Ya. Bapak Fransiskus Hadi Susilo, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita sore ini.
di RFL Belanda yang tempatnya nyaman, suasananya rapih, terkelola dengan artistik menurut saya. Walaupun ini pemakaman dengan latar belakang yang tanda kutip seram, tapi suasananya menjadi tidak menyeramkan karena sangat dikelola dengan baik dan artistiknya ini. Iya. Terima kasih banyak Pak Hadi, dan selanjutnya kepada Aldi, silakan memberikan kenang-kenangan dari Merchandise Ancol. Terima kasih atas kunjungan saya terima atas nama dari RFL Ancol dan Yayasan Orlok Graven Stifting. Bapak Direktur juga menyampaikan salam kepada Bapak Ges beserta tim. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan siapa kami. Semoga kedepannya dengan acara seperti ini kami lebih banyak dikenal orang dan lebih banyak orang datang berkunjung ke tempat ini. Apapun, siapapun mereka yang mempunyai latar belakang profesi ataupun pekerjaan, silahkan datang ke tempat kami, berkunjung untuk melihat dan belajar sejarah bersama kami mengenai keberadaan RFL Ancol. Terima kasih Bapak Ges. Terima kasih banyak Pak Hadi. Ya. Teman-teman ngopi bareng, sampai di sini acara kita. Acara ngopi bareng ini adalah kerjasama antara Ancol dengan Transjakarta dan Bank DKI. Salam, insya Allah kita ketemu lagi pada tema dan di lain kesempatan. Terima kasih. Ya.